Oh, 80 lebih di sini. Wow, empuk juga loh dia. Nggak sampai keras dan dia masih stabil loh. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini saya senang sekali karena walaupun sudah berapa bulan tidak keluar Jabodetabek, hanya di Jakarta saja. Ya kadang-kadang ke Bogor, kadang-kadang ke Tangerang, Bekasi. Tapi hari ini saya akan keluar kota yang cukup jauh. Hari ini saya akan ke Serang, bikin vlog, collab di sana dengan salah seorang YouTuber. Dan yang lebih istimewa lagi, saya ke Serang ini memakai mobil yang sangat spesial. Pertama, kalau Anda menonton video ini di hari pertama video ini tayang, ini mobil baru beberapa jam yang lalu di launching. Dan mobil ini walaupun harganya sangat reasonable, tapi fitur dan kemewahannya mirip mobil premium. Sebelum melanjutkan perjalanan lewat tol, saya mau ajak Anda dulu semua ngelihat detail dari DFSK Glory i Auto ini. Ini adalah flagship dari DFSK, jadi dia adalah tipe tertingginya, tipe yang paling lengkap fiturnya, dan dari eksterior udah kelihatan bedanya. Ini grillnya ini membentuk seperti Infinite Star, jadi bentuknya ini lebih mewah grillnya. Kemudian lampu. Ini udah LED, bukan cuma lampu utamanya tapi juga lampu jauh dan bahkan fog lamp juga. Terus ini mobil dimensinya tuh gede. Dia itu 4,7 meter total panjangnya. Ada 3 row di dalam dan ini wheelbase-nya itu 2,78 meter. Jadi dia ada 3 row, dia bisa 7 penumpang dan di belakang itu juga masih lega ininya. Space-nya ya, tapi hari ini saya sendiri naik mobil ini. Pelek ini maco warnanya dengan diameternya tuh 18 inci serta satu detail yang menarik itu untuk DFSK Glory i Auto ini mereka menggunakan warna merah di kaliper rem cakramnya, jadi lebih sporty. Nah ini di pintu juga ada tombol, ini karena dia sudah pakai smart keyless entry, jadi kita tinggal kantongin aja kalau mau ngunci. Tinggal pencet, dia langsung lipat juga mirrornya. Dan kalau kita buka, tinggal pencet ini aja. Di dalam juga tinggal tombol start stop. Nah kalau kita lihat di bawah spion, nih selain ada sen, di spion dia juga ada kamera. Jadi kameranya ada kamera depan, kamera belakang, sama kamera di spion kanan kiri. Dan itu bikin mobil ini punya sistem kamera 360. Wow. Nah kalau kita ke belakang, ini juga lampu. Bentuknya kayak huruf T ya, T-shape gini modelnya, dan dia sudah full LED juga. Bagasi ini sudah full elektrik. Ini di sini desain detailnya itu keren. Bumpernya, muffler tipnya memang ini bukan muffler tip asli ya, tapi memberikan aksen yang modern di sini. Nah, terus ini namanya nih i Auto. Nah, emblem ini tuh buat menunjukkan kalau DFSK itu punya garansinya tuh panjang sekali ya, 7 tahun atau 150.000 kilometer. Oh ya, tadi ada yang kelupaan. Bagasinya ini kan elektrik dia nih. Nah, elektrik seperti ini kan. Tapi dia juga kayak mobil premium, bisa juga bagasinya itu dibuka dengan mengayunkan kaki seperti ini. Itu berguna kalau kita lagi bawa barang bawaan, taruh, atau kalau misalnya kita ngambil barang bawaan, tangan susah, kita tutupnya juga tinggal ngayunin gini lagi. Mobil apa lagi selain mobil premium yang bisa begitu? Nah ini kalau dilipat kayak gini, jadi
seperti mobil barang, bisa banyak banget. Atau kita bisa muat 5 orang di tengah dan belakang, atau bisa bikin jadi seperti tempat barang seperti ini, tinggal lipat rata semua. Ini mesin yang dipakai juga mesin modern ya, 1500 cc tapi dilengkapi turbo, tenaganya 150 PS dan torsinya 220 Nm. Bahkan torsi yang 220 Nm tuh udah dari RPM 1800 sampai di 4000-an RPM, dan dia menyalurkan tenaganya ke dua roda depan lewat transmisi CVT. Transmisi CVT di Glory iAuto ini juga transmisi CVT baru buatan ZF yang diklaim itu sudah lebih baik performanya, selipnya lebih sedikit sehingga menghasilkan performa lebih baik, konsumsi bahan bakar yang lebih baik, serta kehalusan berkendara yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, ini dari luar aja, ini udah kelihatan bahwa fitur-fitur mobil ini tuh lengkap banget dan berkelas. Tapi harganya, oke, pada saat saya bawa ini tuh kan lagi mau di-review buat auto driver, jadi mobilnya belum launching sama sekali. Cuman harga yang dibisikin ke saya itu 329 juta rupiah. Itu harga yang luar biasa, apalagi yang di dalam ini lebih keren lagi. Nah, ini dia joknya udah full kulit semuanya. Terus dashboard, wih, soft, panel kayu, kemudian setirnya dengan ada cruise control di setirnya, pengatur audio, ada controller. Ini buat mengatur layar multimedianya yang juga bentuknya ini seperti mobil premium di sini. Terus lampu sudah auto, wiper juga sudah auto sensor. Jadi kalau hujan dia nyala sendiri. Terus kalau kita mundur, langsung kamera 360 di sini, dan kamera 360-nya ini kita bisa kita bisa rolling. Kita mau lihat ke kanan, kita mau lihat kiri, kita mau lihat depan aja, atau kita mau lihat belakang. Rem parkir udah elektrik. Terus di sini ada power outletnya, ada 2 power outletnya. Di sini ada USB port, ada aux. AC-nya udah climate control auto, dan di sini juga ada pencetan kamera 360 kalau kita nggak masuk mundur, tapi kita pengen lihat kameranya kalau kita lewat jalan-jalan yang di tanah. Navigasi udah ada juga. Tombol start stop button, lampu bisa naik turun, elektrik, spion bisa kita lipat. Terus ini power window ini auto 4-4-nya. Udah deh, gak sabar rasanya pengen ngerasain jalan ke Serang. Saya jalan ke Serang nih, mau bikin vlog di sana, dan kebetulan vlognya dibikin di jalan-jalan tanah. Sekalian juga kita bisa ngerasain mobil ini. Nanti saya coba mobil ini apakah bisa dimasukkan ke jalur tanahnya. Tapi ini kalau di jalur aspal nih yang pertama kali kerasan nih sih enteng setirnya. Tapi kalau semakin berat itu dia makin berat, dan satu yang sangat terasa itu kenyamanan suspensinya. Ini salah satu SUV yang di kelasnya yang paling nyaman menurut saya. Bantingannya tuh lembut, rileks. Perjalanan ke Serang nih lumayan panjang ya. Ya butuh sejam lah ke sana. Udahlah pakai cruise control aja, karena dia udah pakai cruise control di standarnya. Dan ini nggak terlalu, hari ini di daerah sini nggak terlalu terik mataharinya, jadi ini saya buka aja panoramic roof-nya biar sinar masuk dan kabinnya jadi lebih terang. Satu yang menarik di Glory iAuto ini adalah dia memiliki asisten yang bisa diperintah kita melalui voice command, perintah suara. Misalnya saya mau buka jendela kanan depan nih. Hi Glory. Hello. Open front right window. Nah, ini di suara berisik kayak gini dia juga cukup sensitif ya. Hi Glory. Close front right window. Tutup lagi. Terus bukan cuma jendela, dia juga bisa ngatur AC kan kayaknya, coba ya. Ini agak panas juga nih AC suhunya di luar walaupun nggak terlalu terik.
Hi Glory. Hello. It's hot. Temperature is now set to the lowest, 17 degrees. Kalau misalnya kita kedinginan, Hi Glory. Hello. It's too cold. Okay, temperature is raised by 2 degrees. Yeah. Terus ini juga bisa buat buka sunroof panoramiknya, tapi kan ini lagi pasang GoPro di sini jadi nanti kejepit, jadi jangan. Terus dia juga bisa kalau misalnya ada telepon itu ini dia bilang ada telepon dari ini atau dia sebut nomornya mau ngangkat apa enggak, terus habis itu kita tinggal bilang accept atau no, jadi benar-benar kita malah nggak perlu pencet tombol sama sekali. Mau dengerin radio juga tinggal Hi Glory. Hello. Turn on the radio. Radio is open. Tune radio to 106.6 FM. Okay, tuning to FM 106.60. Hahaha. Langsung. Hi Glory. Hello. Mute. Hahaha, langsung ininya hilang, tapi Hi Glory-nya masih ada. Hi Glory. Hello. What time is it? It's 11:51. Nah, total itu ada 100 perintah lebih yang bisa dikenali oleh sistem iTalk dari Glory iAuto ini. Itu meliputi entertainment system, navigasi, kemudian fitur-fitur di mobil, kemudian climate control. Jadi hampir semua bagian dari mobil ini bisa dioperasikan dari sistem perintah suara ini, karena dia juga terintegrasi dengan sistem di mobil. Hi Glory. Hello. Turn on navigation. Okay, opening navigation. Oke. Jadi navigasi itu juga bisa dikeluarkan dari situ. Ini bisa sampai Serang main-main ini nih, main-main perintah. Oh ya, di Glory iAuto ini juga CVT-nya sudah diperbarui nih, sekarang CVT-nya buatan ZF, pabrikan transmisi terkenal di dunia. Jadi dibanding model DFSK lainnya, dia lebih sedikit slipnya, lebih efisien menyalurkan tenaga dan lebih halus. Jadi kerasa nih, tuh begitu mesin turbonya ngeluarin tenaga tuh lebih cepat responnya. Nah, dan dia juga lebih halus, dia lebih laju terus. Nah ini transmisi CVT-nya jadi sudah lebih menyenangkan dibanding sebelumnya. Terus satu tuh yang keren di mobil ini menurut saya, dia tuh punya ini DVR, driving video recorder. Jadi itu seperti dashcam, kita bisa ngeliat ke depan. Jadi kalau ada kejadian apa segala macam nih terekam di sini. Misalnya ada orang lain mau berbuat jahat ke Anda, menghadang segala macam, nih semua terekam di sini. Atau ada mobil lain kecelakaan, bisa kerekam di sini semua. Kalau saya YouTuber malah bisa pakai sebagian ininya footage-nya itu buat vlog juga. Nah, tapi emang gambarnya bukan kualitas kamera vlog ya, tapi dia ada DVR ini kayaknya nggak ada mobil lain deh di Indonesia selain DFSK itu yang pasang DVR itu sebagai standar. Padahal DVR itu akan berguna di saat yang tidak terduga. Tiba-tiba kecelakaan atau apa, atau terjadi kecelakaan, kita tidak bersalah, itu kita bisa buktikan semua lewat DVR itu. Dan dia pakai SD card, jadi bisa gampang di downloadnya. DVR tuh penting untuk ada di mobil. Saya aja di beberapa mobil di rumah itu pasang dashcam. Ini sini udah langsung standarnya. Kadang nggak habis pikir ya, harganya tuh 300 juta kecil, tapi dapat macam-macam perintah suara, AC climate control, terus mesin turbo, terus atap yang panoramik, perintah suara, rem parkir elektrik semua. Bahkan ini nih jok kanan kiri juga full elektrik. Yang kanan itu 6-way, yang kiri itu 4-way. Harga segini. Dan surprisingly ini nyaman ini mobil. Tapi lumayan nih, sambil jalan ke Serang sambil ngerasain mobil biar nanti bisa review di Auto Driver lebih lengkap.
Satu yang saya suka juga, walaupun ini bukan bermain di kelas premium ya, tapi nih materialnya tadi yang seperti saya udah bilang tuh nggak kerasa murah di dalam sini. Serta salah satu ciri khas mobil premium tuh attention to detail. Dan saya menemukan ada beberapa attention to detail di DFSK ini yang menarik. Yang pertama, kalau kita lagi dengerin musik segala macam, mengeluarkan suara ya, kita masukkan mundur, dia kamera mundur nyala, termasuk kamera 360-nya yang keren itu, dan musik itu mati. Jadi membantu kita itu berkonsentrasi penuh ke belakang. Kemudian ambient light itu ada di bawah, di kolong, di kaki. Jadi kalau malam itu kelihatan tuh lebih ceria gitu suasananya, agak terang di bagian kaki sini. Serta yang satu untuk safety, yang saya juga nggak kepikir bahwa itu bisa untuk safety, adalah lampu di pintu. Jadi kalau kita buka pintu, itu ada lampu berwarna merah, itu mengingatkan orang di belakang bahwa ada pintu yang lagi terbuka. Attention to detail seperti itu tuh biasanya hanya ada di mobil premium. Dia juga ada ini lagi, tire pressure monitoring system, TPMS. Jadi kita bisa tahu tekanan ban saat ini itu berapa. Tuh 2,4 bar, 2,4 bar. Dan kita tahu kalau ada salah satu ban yang lagi kempes. Lampu juga bisa naik turun, LED semua. Sama satu lagi, lampu sennya itu bukan kedap-kedip, tapi dia animasi. Sama seperti mobil-mobil premium modern sekarang. Ini benar-benar harga reasonable, kualitas premium. NDRA, capital X, capital L, accept or decline. Accept. Halo. Ini di Serang sekarang. Halo? Di Serang. Udah nyampe sekarang? Udah, tapi belum sampai sirkuitnya. Oh. Kenapa? Iya, oke. Kenapa Bu Manajer? Make sure aja. Lihat, ini Bu Manajer nelpon, dia itu benar-benar khawatir akan keberadaan saya. Pagi-pagi dia udah nelpon. Iya, ya. Sorry, hari ini mau libur dulu, lagi mau senang-senang di sirkuit dulu ya. Iya, oke. Ya dah. Yuk. Kabarin kalau butuh apa-apa. Ya, dah. Nah itu tadi saya angkat telepon tuh pakai perintah suara tuh. Dia nanya si sistem iTalk-nya, accept, ada telepon dari Diandra, accept apa enggak? Saya bilang accept, langsung saya ngomong. Yaitu ternyata Diandra, manajer saya, yang kadang-kadang cuma nanya gitu, lagi ada di mana. Jadi dia tahu kalau misalnya ada kerjaan yang bisa dikasih ke saya tuh, dia langsung kasih kerjaan. Seneng banget dia ngelihat saya sibuk, dan nggak begitu seneng kalau ngelihat saya itu punya waktu luang seperti sekarang. Kemudian yang bikin nyaman lagi itu adalah setirnya ini cukup enteng, tapi nggak sampai keentengan, bobotnya itu pas, dan ada sandaran tangan. Ini kadang-kadang kalau tangan kiri capek itu nyandar di sini, kalau tangan kanan capek bisa nyandar di kanan. Convenient. Kalau saya ditutup matanya, saya nggak diliatin ini mobil apa, atau ini mobil saya nggak bener-bener nggak ngeliat luarnya, begitu masuk dalamnya dan ditutup semua mereknya, bener-bener cuman ngerasain, saya mungkin nyangka mobil ini di atas 500 juta rupiah, definitely. Nah ini karena CVT-nya juga sudah new generation, kalau saya mau nyusul cepet, tenaganya tuh cepet masuknya, tapi tetap halus. Jadi dia lebih responsif dibandingkan CVT yang sebelumnya. Oh iya, sambil berhenti, electric parking brake-nya ini dia ada auto engage. Apa sih auto engage? Misalnya kita lagi jalan sekitar ya cuman 10 km per jam, maksimal 10 km per jam. Tiba-tiba pintu ada yang dibuka, mungkin oleh anak kecil, anak kita atau apa, pintu tiba-tiba dibuka karena dia mau turun atau apa, dia langsung auto parkingnya itu engage, mobil berhenti supaya aman, supaya orang nggak jatuh. Dan itu juga saya hanya menemukan hal seperti itu biasanya di mobil premium. Apalagi panoramic roof. Alhamdulillah akhirnya sampai ke Serang. Sudah lama sekali saya nggak keluar Jabodetabek. Tapi sekarang PSBB-nya itu sudah diperlonggar, dan tapi tetap saya bawa masker dan menghindari kontak dengan orang banyak. Tapi senang rasanya bisa ngelihat
kota lain akhirnya, karena sebelum pandemi itu biasanya saya sering keluar kota, sekarang baru dari bulan Februari saya nggak keluar kota, baru di Juli ini saya keluar kota, keluar Jabodetabek. Nah, sudah sampai, wah langsung masuk jalanan kasar. Kan empuk mobilnya, enak. Hahaha. Ini ada polisi tidur ya, lihat. Uh, lembut. Ini benar-benar kayak jalan biasa aja, kayak jalan halus rasanya karena Anda harus coba. Anda harus coba. Ini mobil nyaman. Nah, saya di Serang ini di sirkuit Tembong. Ini sirkuit biasa buat speed off-road. Atau sprint rally juga bisa, dan karena kita sudah ada track, kenapa nggak langsung kita coba aja dulu mobil ini sebelum saya collab, saya bikin video pakai mobil rally beneran. Kita coba aja di sini. Kayak gimana mobilnya. Oke, kita masukin ke sport mode, pakai manual aja. Tapi saya nggak mungkin full ya, karena ini lagi jamnya survei. Tapi pengen lihat aja gimana bantingannya di sini. Wow, empuk juga loh dia, nggak sampai keras dan dia masih stabil loh. Loh, ini kok kayak di jalan halus ya, nggak kayak di jalan tanah loh nih. Wah, ini bisa loncat ya? Oh enggak. Wah, basah. Oh, yang di sini kering. Wow. Ya ini bukan mobil rally ya, maksudnya suspensinya nggak dirancang untuk kuat, makanya saya juga bukan yang full speed di sini. Tapi ini anggap aja lagi lewat jalan tanah. Ya enaknya SUV itu dia lebih fleksibel ke segala medan. Nah, ini lewat jembatan. Bunyi gerutuk. Ini nyaman sekali hitungannya. Oke, kita sekarang coba agak gas. Wow, 80 lebih di sini. Lari 80 lebih di trek tanah. Dan setirnya tuh tetap ini loh, tetap enteng dan menyenangkan di off-road seperti ini juga. Sebenarnya sih saya nggak menyarankan ya Anda sekencang ini ya, karena gimana juga kaki-kaki mobil ini dirancang bukan buat menghajar off-road secara kencang gitu ya. Tapi ternyata cukup kuat, dan kalau kita lebih slow ya, lebih pelan tuh cukup nyaman ini mobil. Dan masih stabil juga. Lihat ini sekarang saya banting setirnya. Tuh, stabil loh di mobil. Nah ini putar balik. Putar balik tajam nih. Tuh. Belok kanan tajam. Stabil ini. Dan transmisi CVT-nya tuh seakan senang aja gitu lewat beginian nih.
Mobil belum launching, dipakai off-road dulu. Asik bener sampai mobilnya kotor. Nah, teman-teman yang mau review lebih lengkap mengenai mobil ini, itu saya juga melakukan tes di channel Auto Driver. Tapi minimal di vlog kali ini, saya senang bisa memberi sharing ke Anda karena mobil ini pada saat saya pinjam itu belum launching, bahkan ini video tayangnya bersamaan dengan launching mobil ini. Jadi ini adalah salah satu video pertama test drive DFSK Glory iAuto di Indonesia. Dan jujur saya surprise walaupun baru impresi pertama, karena yang pertama mobil ini intelijen. Dia ada fitur voice command-nya dengan banyak sekali perintah, kemudian banyak fitur-fitur yang biasanya hanya ada di mobil premium. Kemudian dia juga sangat nyaman, bantingan suspensinya ini enak sekali buat perjalanan jauh. Dan yang paling mengagumkan adalah value-nya. Harganya reasonable tapi mengusung konsep desain serta konsep fitur-fitur canggih dan intelijen seperti mobil premium. Sekarang saya mau bikin konten dulu di sana, tapi itu kontennya nanti bisa tonton di channel Fitra Eri. Tapi saya senang sekali bisa sharing pertama kali tentang mobil ini ke Anda. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.